pagi dosen saya, dan selamat pagi juga buat teman-teman yang menonton video saya ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rani Depardosi, NIM saya 860259209. Prodi saya PISD. Judul yang saya akan bawakan dalam video ini yaitu Proses Lahirnya Pancasila atau BPUPK Piagam Jakarta PPKI. Bawakan dengan beberapa menit kemudian. Proses lahirnya Pancasila atau BPUPKI Piagam Jakarta PPKI yang harus saya dalami dalam bidang ini yaitu yang pertama, menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai pilihannya. Yang pertama yaitu salah satu peristiwa paling penting yang merangkai proses lahirnya Pancasila adalah perumusan dan penetapan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh BPUPKI yang kemudian menjadi dasar utama sebelum disempurnakan dan ditetapkan secara oleh PPKI. Berikut penjelasan lengkap urusan dan sisi-sisinya itu saya akan jelaskan. Yang pertama itu peristiwa perumusan Piagam Jakarta dan peran BPUPK hingga PPKI dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar belakang dan BPUPK. BPUPK ini atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dibentuk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Bertugas merancang dasar negara dan susunan pemerintahan Indonesia merdeka. Pada sidang ini, 2 BPUPK tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945 dibentuk Panitia 9 yang diketahui Insinyur Soekarno atau IR. Bertugas merumuskan rancangan, diketahui Insinyur Soekarno bertugas merumuskan rancangan lengkap dasar negara dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang kedua yaitu lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah berdiskusi alot dan berenalisasi antara golongan atau nasionalis agama, Panitia 9 berhasil menyusun naskah kesepakatan yang disebut Program Jakarta. Di sini untuk pertama kalinya rumusan dasar negara diberikan nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno dengan bunyi sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan siaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan isi lengkap Piagam Jakarta. Yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pentingnya, ini adalah naskah awal atau kerangka dasar Pancasila yang isinya merupakan hasil kompromi sejarah untuk menyatukan secara elemen bangsa. Yang ketiga yaitu tadi peran PPKI, penyempurnaan dan penetapan sah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tugas dilanjutkan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI terjadi peristiwa krusial namanya, atas masukan perwakilan dari Indonesia Timur, dan tokoh lainnya. Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah sedikit, sila pertama dalam Prangka Jakarta diubah sedikit atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi persatuan seluruh wilayah Indonesia agar tidak ada perbedaan atau perpecahan antara suku dan agama. Setelah disempurnakan, PPKI secara sah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan 1945. Selanjutnya soal kedua, yaitu menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwanya. Dari proses merumusan di BPUPKI ini, menyusunkan Piagam Jakarta hingga menyempurnakan dan menetapkan di PPKI. Kelima nilai Pancasila tercermin jelas. Yang pertama itu nilai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di BPUPK, tokoh dari golongan agama memperjuangkan nilai ketuhanan sebagai dasar utama. Dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, disepakatkan rumusan awal, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mewajibkan menjalankan syairah Islam bagi pemeluknya. Di PPKI di tanggal 18 Agustus 1945 dirumuskan disempurnakan untuk menghormati seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia, menjaminkan keberagamaannya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mendalami ini selama sidang BPUPKI perumusan dasar negara dilakukan dengan diskusi masyarakat, saling mendengarkan pendapat dan menghargai pendapat. Kemudian menyempurnakan piagam dan menghargai pendapat Piagam Jakarta di PPKI didasarkan kepedulian terhadap saudara sebagai bangsa wilayah timur. Terus selanjutnya di sila ketiga, peristiwa Indonesia. Nilai yang paling menonjol dalam sila ketiga ini yaitu BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyatukan seluruh elemen bangsa di tengah keberagamaan suku, agama, dan budaya. Kemudian Piagam Jakarta adalah hasil kompromi bersejarah antara golongan nasionalis dan golongan agama demi satu tujuan. Kemudian di perubahan di sila pertama di PPKI adalah keputusan besar yang
mengesampingkan kepentingan golongan demi kebutuhan wilayah. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bagian ini seluruh proses BPUPK mengajukan usulan pembentukan panitia 9 hingga menyusun rumusan dilakukan. Di PPKI penetapan dan perubahan rumusan dilakukan secara kreatif, memutlak sidang resmi di persetujuan anggota. Kemudian kita lanjutkan di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini akan kita dalami. Sejak awal tujuan merumuskan dasar negara adalah membentuk negara, semua buat negara Indonesia yang menyejahterakan seluruh rakyat. Keputusan-keputusan di BPUPK dan PPKI selalu mengepentingkan kesejahteraan, keadilan, dan hak yang sama bagi seluruh warga di seluruh wilayah Indonesia. Intinya yang saya buat dalam soal nomor 2 ini yaitu lahirnya Pancasila adalah bukti nyata bahwa Pancasila bukan sekedar rumusan melainkan hasil semangat persatuan musyawarah. Toleransi dan keadilan yang dijalankan pada pendiri bangsa Indonesia demi rakyat Indonesia. Kita lanjutkan sebagai soal yang ketiga, ini soal yang terakhir. Menyampaikan refleksi pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagian nilai itu mesti relevan bagi generasi muda saat ini. Oke, saya akan bahas dengan soal yang ketiga ini, kita akan mendalaminya. Refleksi pribadi, pelajaran dan relevasi nilai lahirnya Pancasila. Kita dalami pelajaran yang dapat diambil dari posisi lahirnya Pancasila. Yang pertama yaitu persatuan adalah harga mati. Perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah belahnya antara masyarakat, melainkan kekayaan yang harus disatukan demi tujuan bersama. Yang kedua yaitu musyawarah. Musyawarah adalah jalan terbaik atau masalah besar pun bisa diselesaikan jika kita mau saling mendengar, berbicara dengan santun, dan mencari titik temu yang bisa kita selesaikan. Terus yang ketiga yaitu toleransi. Dan saling menghargai. Toleransi ini kita akan saling menghargai adalah kita kedalaman menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri, menghargai yang berbeda pendapat, meyakinkan, atau asal-usul adalah cara kita menjaga Indonesia tetap tekun, utuh, dan damai. Yang keempat yaitu dasar negara berakhir dari nilai leluhur bangsa. Selanjutnya, relevan nilai bagi generasi muda saat ini yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, menghadapi keberagaman di era digital zaman sekarang sangat luas persatuan dan toleransinya. Yang kedua yaitu mengatasi perbedaan, mendapatkan dan konflik musyawarah dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu menjaga identitas bangsa di tengah kita masyarakat, ketuhanan dan keadilan sosial, mengingatkan generasi muda untuk tidak kehilangan jati dirinya, apalagi zaman sekarang anak-anak muda. Yang keempat yaitu semangat kita berkorban dan bekerja sama dengan masyarakat lain. Nilai bersatu mengajarkan kita bahwa kemajuan Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan kerjasama kita saling membutuhkan sesama lain kawan, bisa menghargai para semua anggota yang sudah dipilih sebagai DPRD, kita dukung apa semuanya yang disetujui beliau, melainkan harus saling membaku antar generasi muda saat ini. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Jika saya ada tutur kata yang kurang berkenan kepada dosen pengantar mata kuliah ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. I just had to let you know you're